Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Viva Intan Paradila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apresiasi prosa fiksi. Simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama itu pengertian dari prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Penulisan prosa menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Pengarang cerita memasukkan pemikiran-pemikirannya ke dalam pikiran tokoh, menyampaikan gagasan yang dilakukan selama para tokoh melakukan dialog. Selanjutnya yaitu pengertian dari prosa fiksi. Prosa fiksi adalah kisah atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan latar belakang serta tahapan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Jenis-jenis prosa fiksi. Yang pertama yaitu ada dongeng, dan yang kedua itu ada cerita pendek atau biasanya disebut dengan cerpen. Dan yang ketiga itu ada novel. Selanjutnya itu ada pengertian dari apresiasi prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi adalah proses pengindahan, penikmatan, pemahaman, dan penghargaan secara menyeluruh serta merta terhadap karya sastra prosa guna mendapatkan nilai yang baik yang terkandung dalam karya tersebut. Langkah-langkah dalam mengapresiasi prosa fiksi. Yang pertama itu ada membaca karya prosa tersebut hingga dapat merasakan atau merasa keterlibatan jiwa dengan apa yang disampaikan pada cerita. Yang kedua yaitu menilai dan melihat hubungan antar gagasan, pengalaman yang disampaikan pengarang dengan kemampuan teknis pengarang itu, mengelola unsur-unsur prosa seperti tokoh atau penokohan, alur atau pengaluran, latar, gaya bahasa, penceritaan, tema, dan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada menemukan relevansi karya itu dengan pengalaman pribadi dan kehidupan pada umumnya. Berikut ada beberapa penyakit cerpen Indonesia. Yang pertama itu abstraksi. Cerpen yang baik mengkonkretkan yang abstrak. Ide, filsafat, sistem moral adalah hal abstrak yang harus dikonkretkan, dihidupkan dengan peristiwa, momen, ataupun karakter. Yang kedua itu kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, peristiwa dalam sebuah cerpen. Yang ketiga itu kurangnya disiplin menulis. Kurangnya memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian atau style. Dan yang keempat itu kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.